Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam renungan pagi. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia dan pertolongan Tuhan yang sudah menyertai, memimpin dan memberkati hidup kami sepanjang malam kami beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas hidup kami. Kami tahu bahwa Yesus Engkau berkuasa atas hidup kami dan menguasai seluruh kehidupan kami dalam menjalani aktivitas. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergi ia ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang ke kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, perbuatlah seperti yang kukatakan. Tetapi perbuatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di muka bumi, di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa iman mengalahkan kemiskinan. Kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan memerintahkan seorang nabi yang disebut dengan Nabi Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah seorang yang memiliki iman yang luar biasa, iman yang pemberani, iman yang sungguh-sungguh terlihat bahwa ia mengandalkan Tuhan, sehingga pada saat dia berteriak kepada Tuhan, api turun dari langit dan membakar habis korban persembahannya di hadapan nabi-nabi Baal. Nah, dan dalam nats firman Tuhan hari ini, Tuhan menyuruhnya pergi ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda di sana. Sarfat yang kita tahu sekarang adalah daerah Libanon. Di sana terjadi kekeringan kurang lebih 3 tahun, tidak ada hujan, sehingga terjadi kelaparan. Dari nats firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang pertama, di sana jelas mengatakan bahwa janda di Sarfat tidak punya harapan untuk kelangsungan hidupnya, karena hanya sedikit minyak dalam buli-buli dan sedikit tepung, segenggam tepung di dalam tempayan. Satu kali mereka makan, maka mereka akan mati, dan matinya pun adalah mati kelaparan, bukan karena sakit penyakit. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan ini berkali-kali, tentunya kita tahu bahwa firman Tuhan ini ditujukan bukan hanya kepada Elia, tetapi Elia menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk datang kepada seorang janda.
Sehingga kepada pribadi saya pun bertanya, kenapa dia harus datang kepada seorang janda yang kaya, bukan seorang janda miskin seperti janda ini yang di Sarfat atau daerah Sidon. Karena Tuhan tahu siapa janda Sarfat. Saya percaya bahwa selama kita hidup, Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Selama kita hidup, Tuhan mengetahui dengan perbuatan kita, dan Tuhan juga mengetahui perkataan hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, itu semuanya Tuhan izinkan kepada janda Sarfat. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan berkali-kali, kita akan temukan 3 hal yang sangat istimewa dari janda di Sarfat. Kita tahu bahwa Sarfat ini adalah tempat yang penyembahan berhala. Tetapi janda di Sarfat ini memilih untuk percaya kepada Allah yang disembah atau Allah yang diyakini oleh Nabi Elia. Sehingga di dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya dia percaya kepada Allahnya Nabi Elia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kenapa Tuhan harus menyuruh Nabi Elia kepada seorang janda miskin, bukan kepada seorang janda kaya yang bisa memfasilitasi hidup seorang nabi, yang bisa memberi makan seorang nabi. Tetapi di dalam kekurangannya hanya 1 kali persediaan makanan, dia akan mati dengan anaknya. Tapi itu pula disuruh oleh Tuhan kepada janda ini untuk memberi makan terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Ada 3 hal yang sangat istimewa di dalam diri seorang janda Sarfat. Walaupun dia miskin, tapi Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat perbuatannya, dan Tuhan melihat perkataannya. Hal yang pertama, janda di Sarfat adalah orang yang tulus hatinya, melakukan apa adanya. Dan yang kedua, bukan hanya dia adalah seorang yang tulus, tetapi dia adalah orang yang jujur. Dia jujur memperkatakan bahwa keadaan hidupnya hanya sedikit tepung dalam minyak dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan hal yang ketiga adalah dia adalah seorang yang mau melakukan perintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan memperhatikan 3 hal ini mengenai kehidupan janda Sarfat, perkataan hidupnya dan perbuatan hidupnya, tentunya itu adalah sifat-sifat atau hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berkata dengan jujur, melakukan perintah, dan hal yang ketiga adalah memiliki sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Elia sampai ke tempat yang dituju, di sana ia menemukan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api di pintu gerbang kota. Tampaklah di sana seorang janda yang mengumpulkan kayu api, dan dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkanlah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku dan sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Apa yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Bahwa Elia sudah mengajukan permintaan baik minuman, baik makanan, harus terlebih dahulu kepada seorang nabi yang disebut dengan Elia. Sehingga lewat renungan firman Tuhan hari ini saya mengatakan dengan satu tema, iman mengalahkan kemiskinan. Di dalam ayatnya yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi perbuatlah terlebih dahulu bagiku dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Perbuatlah terlebih dahulu kepadaku. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Tindakan imannya. Sekalipun hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi dia bertindak dengan imannya untuk melakukan terlebih dahulu yang dikatakan oleh Nabi Elia. Terlebih dahulu bukan untuk dirinya dan anaknya, tetapi terlebih dahulu kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa di dalam segala keadaan kita, walaupun ada kekurangan, bukan persediaan makanan yang menjamin kelangsungan hidup kita, tetapi tindakan iman kita itu yang menjamin kelangsungan hidup kita. Perbuatlah terlebih dahulu bukan kepada kita, tetapi kepada
Seperti janda di Sarfat ini melakukan terlebih dahulu kepada seorang Nabi Elia. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Nabi Elia, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi yang dilakukan oleh janda di Sarfat, tindakan imannya untuk mengalahkan kemiskinan adalah dia mengutamakan apa perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia kepadanya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam setiap perbuatan hidup kita, percayalah bahwa kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu adalah tindakan iman yang menjadi persoalan kita akan juga diselesaikan dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa. Tuhan melihat tahu persis keadaan janda tersebut. Kenapa dia tidak memerintahkan kepada janda yang kaya yang bisa menjamin kebutuhan makan minum daripada seorang nabinya Tuhan atau pelayan Tuhan? Tetapi Tuhan menyuruhnya kepada seorang janda yang miskin hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Disinilah kita bisa melihat bahwa yang luar biasa yang perlu kita pelajari daripada seorang janda adalah ketulusan hatinya. Dia tulus tanpa harus memperdebatkan perkataan daripada Nabi Elia. Kau tahu tepungku sedikit, hanya segenggam, sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi dengan tulus hati ia pulang untuk melakukannya. Tulus hatinya. Dan hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh janda tersebut? Dia adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman mengalahkan kemiskinan dibutuhkan ketulusan hati kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti seorang janda. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia tulus hatinya percaya kepada Tuhan apa adanya dirinya, apa persediaan makanan yang ada padanya. Banyak orang Kristen yang tidak jujur, walaupun masih ada beras tapi berpikir untuk 1 minggu ke depan. Masih ada uang di tabungan atau di dompet, tetap masih mengatakan bahwa tidak punya uang. Kita tidak jujur, padahal Tuhan tahu isi dompet kita, Tuhan tahu tempat persediaan makanan kita. Mari kita belajar dari kehidupan janda di Sarfat, mengatasi iman, mengatasi kemiskinan dengan iman yang percaya kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya. Dan hal yang kedua, iman mengalahkan kemiskinan lewat tindakan hidupnya. Di dalam firman Tuhan mengatakan, perbuatlah terlebih dahulu kepadaku. Apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, bahwa dia terlebih dahulu membuat roti terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia mengatakan bahwa Tuhan telah berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan kurang sampai nanti turunnya hujan. Tuhan menjamin ketika kita tulus hati, kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, jangan takut uang 100.000 bisa cukup untuk makanmu sampai Tuhan memberi berkat lagi. Jangan takut persediaan makananmu mungkin hanya untuk hari ini, Tuhan bisa cukupkan berhari-hari yang akan kita lewati. Iman mengalahkan kemiskinan. Ketika di dalam pelayanan saya melihat bahwa banyak orang sudah mengeluh mengenai kebutuhan hidupnya. Karena besak-pasak daripada tiang, pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kebutuhan hidup lebih meningkat, penghasilan berkurang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengeluh kepada orang lain? Atau mungkin sebagai seorang istri kita harus bersungut-sungut kepada suami? Atau kita sebagai seorang suami harus terus mengeluh di dalam pekerjaan dan orang-orang di sekitar kita? Tidaklah demikian. Percayalah kepada Tuhan, punya hati yang tulus untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang melihat persediaan kebutuhan hidup kita. Asalkan kita tulus percaya kepada Tuhan, dan hal yang kedua, lakukanlah perintah-perintah firman Tuhan. Ketika janda di Sarfat melakukan perintah Tuhan, Nabi Elia berkata kepadanya, Tuhan sudah berfirman bahwa tepung yang ada dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai nanti turunnya hujan. Artinya bahwa ketika
Tuhan hidupmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya dunia, segala berkuasa dan berkat ada di tangannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan seperti janda di Sarfat, Tuhan menjamin persediaan makanannya untuk kehidupannya bersama dengan anaknya sampai turun hujan. Bukan karena demi Elia, tetapi demi perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dahulukan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Saya secara pribadi firman Tuhan ini saya mengalaminya dalam kehidupan pribadi saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kurang lebih 1 tahun ibadah online, bahkan juga pekerjaan juga tidak seperti biasanya. Tapi saya tidak pernah kekurangan makan, minum, dan pakai. Tuhan juga tidak mengurangi porsi berkatnya. Tetapi berkat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Asalkan kita tetap tulus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, lakukan perintah Tuhan. Kenapa berkat itu selalu tertutup kepada kita? Kenapa berkat itu selalu terhalang? Karena kita walaupun kita percaya kepada Tuhan dengan tulus, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Karena iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Lakukan perintah Tuhan, maka kita akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bukan karena persediaan makanan, melainkan kita melakukan perintah Tuhan. Catat firman Tuhan hari ini. Hidup bukan karena persoalan persediaan makanan yang ada, tetapi kita hidup karena melakukan perintah Tuhan. Hal yang ketiga, ketika dia tulus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Dan hal yang ketiga yang dimiliki oleh seorang janda, yaitu dia memiliki sikap yang perkataan yang jujur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wanita ini atau janda ini mengatakan bahwa yang ada padaku hanya sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia tahu persis persediaan makanan sudah tidak ada lagi, dan dia pun tidak punya harapan untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi ketika dia berkata jujur kepada seorang Nabi Elia, dia bukan hanya jujur kepada Nabi Elia, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa dia jujur kepada Tuhan karena yang ada padanya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkata jujur itu tidak mudah. Kadang kita mengatakan bahwa nggak ada uang di dompet, padahal ada. Kadang kita mengatakan bahwa beras nggak ada lagi, padahal itu masih persediaan makanan untuk 2-3 hari. Beda dengan janda Sarfat ini, nggak punya persediaan makanan untuk hari untuk berikutnya, hanya 1 kali makan saja habis. Tapi dia jujur menyatakan apa adanya. Mari kita belajar dari kehidupan seorang janda. Bukan hanya tulus hati, bukan hanya melakukan perintah Tuhan untuk dia hidup, tapi dia jujur dengan kenyataan bahwa yang ada padanya hanya 1 persediaan makanan untuk 1 kali makan. Setelah dia makan, dia akan mati dan tidak ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi ketika dia sudah tulus hati, jujur apa adanya, melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayat 6, ketika dia melakukan perintah Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Ketika dia sudah melakukan perintah Tuhan, dia berjujur hidup apa adanya, Tuhan memperhitungkan hal itu. Sehingga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Kejujuran adalah kunci berkat Tuhan. Bukan karena jujur itu merugikan, tapi saya mau katakan bahwa hidup bukan karena persediaan makanan, tapi melakukan perintah Tuhan. Hal yang kedua, jujur itu adalah kunci berkat Tuhan. Dan hal yang ketiga, ketulusan itu adalah kebahagiaan yang berlimpah bagi kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul, mengatakan lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Ketika janda di Sarfat memberi, dia berbahagia oleh perbuatannya. Ketika janda di Sarfat memberi kepada Nabi Elia, dia beruntung dan memperoleh berkat Tuhan yang lebih dari apa yang tidak dia duga. Terpelihara hidupnya dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman mengalahkan kemiskinan. Bagaimana iman itu mengalahkan kemiskinan? Hal yang pertama,
harus kita memiliki ketulusan hati, tulus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus memperdebatkan apapun masalah hidup kita dan apa yang harus kita perbuat kepada Tuhan. Hal yang kedua, lakukan perintah Tuhan. Jangan memperdebatkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan hidup. Dan hal yang ketiga, ketika kita jujur, kejujuran adalah kunci berkat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mengingat akan 3 hal iman mengalahkan kemiskinan. Yang pertama, hidup bukan karena persediaan makanan, tetapi karena kita melakukan perintah Tuhan. Hal yang kedua, kejujuran adalah kunci berkat bagi kita semua, seperti kejujuran janda di Sarfat. Dan yang ketiga adalah ketulusan hati kita untuk betul-betul percaya kepada Tuhan, demi Tuhan Allah yang hidup baik di surga maupun di bumi, berkuasa untuk memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kami berada, biarlah kami hidup di dalam ketulusan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kami hidup jujur karena kami tahu jujur adalah kunci berkat bagi kami. Dan kami pun harus hidup Tuhan untuk melakukan perintah-Mu, karena kami hidup bukan karena persediaan makanan, tapi kami hidup oleh karena melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapa, terima kasih banyak, ajari kami agar dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani, dimanapun kami berusaha, ketiga hal ini Tuhan menjadi landasan hidup kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ubah hidup kami jika kami belum jujur, belum tulus dan belum melakukan perintah Tuhan. Tuhan, ubah hati kami, berikan pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari iman kami untuk kami boleh taat dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.